Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan video pembelajaran. Saat ini kita ada di materi fungsi kuadrat. Setelah tadi kita membahas bagaimana membuat sebuah persamaan kuadrat. Baik, di fungsi kuadrat ini kita akan belajar bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada 4 langkah. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Ingat-ingat, sumbu X adalah sumbu yang horizontal di dalam diagram Cartesius. Horizontal itu yang seperti apa, Pak? Ini diagram Cartesius. Misalnya ini saya gambar ala kadarnya. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar ini ya. Sumbu X. Kalau yang tegak berarti sumbu Y. Oke. Yang pertama kita menentukan titik potong dengan sumbu X. Caranya titik potong dengan sumbu X diperoleh jika nilai Y-nya sama dengan 0. Atau kita membuat persamaan kuadratnya nanti, atau fungsi kuadratnya kita sama dengankan 0. Nanti kita memiliki titik potong dengan sumbu X. Oke ya. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y, sumbu tegak. Titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika nilai X-nya kita bikin 0, yaitu dengan mensubstitusi atau mengganti ini artinya nilai X dengan 0 ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Kemudian yang ketiga, menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Sumbu simetri artinya tengah-tengahnya si fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu ketika nanti kita bikin yang dia seperti contohnya seperti ini, nanti dia akan simetri antara kanan dan kiri, maka ada titik tengahnya. Nah, kita akan mencari persamaan sumbu simetri. Rumusnya ini, X sama dengan min B per 2A. B-nya berarti dari sini, A-nya dari sini, gitu ya. Kemudian koordinat titik puncak atau titik balik, atau bahasa lainnya titik pangkalnya, titik ujungnya di mana. Rumusnya pakainya min B per 2A, ini koordinat X-nya. Kemudian min D per 4A, ini koordinat Y. Ingat, D adalah diskriminan dengan rumus B kuadrat min 4AC, gitu ya. Nomor 4 terakhir, menentukan beberapa titik bantu lainnya jika diperlukan. Dalam menggambar, kita perlu presisi. Karena perlu presisi, kita butuh bantuan agar gambar yang kita buat jelas. Caranya bagaimana? Caranya ini, ambil sembarang nilai di X anggota R, sembarang artinya, kemudian substitusi ke persamaan fungsi kuadrat. Titik tersebut merupakan titik bantu, hubungkan titik-titik tersebut untuk mendapatkan grafik fungsi kuadrat yang diinginkan. Lebih jelasnya, saya jelaskan satu persatu, tahap demi tahap. Kita mulai tahap pertama dulu. Contohnya kita akan menggambar fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Oke ya, ini adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Ingat-ingat di pertemuan pertama, materi persamaan kuadrat, apa ya yang disebut sebagai persamaan kuadrat? Adalah persamaan yang memiliki pangkat tertinggi 2. Nah, fungsi kuadrat hampir mirip dengan itu. Fungsi yang memiliki pangkat tertingginya adalah 2. Karena dia memiliki pangkat tertinggi 2, maka dia adalah fungsi kuadrat. Oke. Nah, langkah pertama, kita mengidentifikasi terlebih dahulu mana A, B, dan C. Tuliskan. Kemudian kita identifikasi A-nya adalah di sini 1, B-nya min 4, C-nya min 5. Di sini ada informasi karena A-nya sama dengan 1, artinya lebih dari 0. Dan karena A-nya lebih dari 0, ini ada dan-nya di sini ya. Dan karena A lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Jadi kalau nilai A-nya lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Grafik terbuka ke atas. Maksudnya gimana, Pak? Kayak gini nih, terbuka ke atas maksudnya seperti ini. Ini kan terbuka ke atas, gitu ya.
Nah, langkah pertama, kita akan menentukan titik potong dengan sumbu X. Caranya, Y-nya kita nolkan. Tuliskan dulu grafik fungsinya. Grafik fungsinya mana? Ini. Tuliskan dulu. Kita tulis dari yang kanan ke kiri ya. Berarti X kuadrat min 4X min 5 sama dengan Y. Di sini diminta Y-nya sama dengan 0, maka Y-nya kita ganti 0 di baris kedua ini. X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Sampai di sini, berarti kan dia menjadi persamaan kuadrat. Ya kan? Persamaan kuadrat yang kita akan disuruh mencari titik. Nah, di sini kita akan memfaktorkan, mencari akar-akarnya. Caranya gimana, Pak? Caranya seperti yang telah Pak Teni sampaikan di video-video sebelumnya. 5-nya kita keluarkan. Min 5 ini perkalian berapa kali berapa? 1 kali min 5, ya kan? Atau min 1 kali 5. 2 aja wis. Nanti opsi pertama, ini opsi kedua. Kalau dikalikan hasilnya min 5, kalau dijumlahkan hasilnya kita harapkan min 4. Mana di antara dua opsi ini yang kalau dijumlahkan hasilnya min 4? 1 ditambah min 5 berapa? Min 4. Oleh karena itu, yang kita pakai adalah 1 dan min 5. 1 kita, karena dia positif, berarti plus, tempelkan di depan. Min 5 kita tempelkan di belakang. Min 5. Ini. Oke ya, selesai kita faktorkan, kemudian kita bikin masing-masing. X plus 1 sama dengan 0. Satunya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi min. X sama dengan min 1. Selesai 1. Kemudian yang kedua, atau X min 5 sama dengan 0. Min 5 kita pindah ke ruas sebelah kanan menjadi, awalnya kan negatif nih, min 5. Sekarang menjadi positif. X sama dengan 5. Oke ya. Nah, dari sini kita mendapati dua titik potong di sumbu Y. Apa, Pak? Yang pertama adalah min 1,0. Min 1 dari sini, 0 dari si Y ini. Oke ya. Titik pertama, min 1,0. Mana titiknya, Pak? Ini diagram kartesius. Ini misalnya sumbu X. Yang ini dia sumbu Y. Maka min 1,0 di mana? Di titik ini persis. Ini kan min 2, ini min 1, ini 0. Min 1,0 titiknya sini. Nempel di sumbu X-nya. Dan 5,0. 5,0 di tengah-tengah sini. Nempel dengan sumbu X. Oke ya. Sekarang kita membuat titik potong dengan sumbu Y. Sama dengan, kita sama dengan kan X-nya sama dengan 0. Oke. Kita tuliskan dulu grafik fungsi kuadratnya. Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Kemudian X-nya kita nolkan. Nah, X-nya disuruh dinolkan, di sini kita nolkan. 0, ini 0. 0 kuadrat 0, min 4 kali 0, 0. Tinggal min 5. Ini Y-nya masih turun berarti ini. Y. Berarti Y-nya sama dengan min 5. Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y ada titik 0, min 5. 0 dari mana, Pak? 0 ini dari X ini. 5 dari mana? 5 dari si Y ini. Titiknya cuma 1, 0,5. Mana itu, Pak? Ini 0,5. X-nya di 0, Y-nya dia min 5. Selesai. Apakah sudah bisa menggambar grafik seperti ini? Belum, kita butuh bantuan. Sekarang kita mencari yang ketiga, yaitu sumbu simetri dan koordinat titik balik. Pakainya rumus yang sumbu simetri min B per 2A. B-nya min 4, ya kan? Ada min sendiri dari sananya rumusnya. 2A, 2 kali A, A-nya 1. Min 4, min per 2. Jadi min 4 bagi min 2, jadinya 2. Oke ya, X-nya 2. Kemudian Y-nya. Y-nya kita gunakan min D per 4A. D-nya kita jabarkan B kuadrat min 4AC per 4A. B-nya min 4, min 4A, min 4 kuadrat, min 4 kali A-nya ini 1. Sini ya, ini ada 1 di sini. C-nya itu min 5. Kita tuliskan di sini min 5. Ini semua perkalian. 4 kali 1 kali min 5. Oke ya. Min 4 kuadrat 16.
min 4 kali 1 min 4, min 4 kali min 5 plus 20. Oke, ini bagi 4. 16 tambah 20, 36 bagi 4 sama dengan 9. Oh, ini ada min di sini, berarti dia min 36 bagi 4, min 9. Selesai. Jadi sumbu simetrinya adalah 2. Jadi X ini adalah sumbu simetri. Dia adalah 2 ini. Dan koordinat titik baliknya adalah 2, min 9. Dari mana 2? Dari sini. Min 9 dari mana? Dari sini. Oke ya. Mana titiknya? Ini. Ujung titik ini. Namanya ini koordinat titik balik. Oke ya. Ini puncaknya. Puncak dari grafik fungsi kuadrat. Kalau X sama dengan 2 di mana Pak? Ini. Gambarnya gimana sama dengan 2? Gambarnya garis lurus. Ini ibaratkan lurus ya. Ini seperti ini. Ini X sama dengan 2 garisnya seperti ini. Jadi X sama dengan 2 adalah bentuknya garis. Nabrak di sumbu X ini ada 2 di sini. Ini 2 ini. Ini 0, 2, ini 4, ini 6. Nabrak di sini lurus. Oke ya. Terakhir, menentukan beberapa titik bantu. Oke. Titik bantu itu kita bikinnya terserah. Kita mau bikin X-nya berapa. Ini pada ini misalkan X-nya 1. Apakah boleh lain, Pak? Boleh. Ini karena pada ini butuh titik di sebelah sini, maka X-nya jadikan di sini X-nya 1. Kita masukkan X1. Maka kita tuliskan dulu grafik fungsinya. Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Oke ya. X-nya kita ganti 1. 1 kuadrat min 4 kali 1 min 5. 1 kuadrat ini materi tarik di sini. 1 kuadrat 1 min 4 kali 1 min 4 min 5 min 5. 1 min 4 min 1 hutang min 4, berarti hutang tinggal 3 min 3 min 3 min 5, hutang 3 hutang lagi 5, hutang 8 ya. Jadi titik bantunya adalah 1, min 8. 1 dari sini ini min 8 dari sini. Titiknya mana Pak? Ini 1, min 8. Ini 1 dari sini. Min 8-nya dari sini. Ini. Berarti kita punya titik berapa? Dari sumbu Y ada 2 titik. Ini dan ini. Ini ya. Sumbu Y 2 titik. Sumbu X 2 titik. Sumbu Y 1 titik. Kemudian titik puncak. Kemudian titik bantu. Nah, dari 5 titik ini kita bisa menggambar grafik fungsi kuadrat dengan lebih baik. Selesai menggambar. Oke ya. Bisa ya, ini kalian ulang-ulang lagi, kalau bingung tanyakan di dalam komentar video ini, silahkan. Kemudian ini gambar lengkap grafiknya seperti ini. Kemudian ini hubungan nilai A, B, C, dan D. Ingat, A, B, C itu apa Pak? Ini kalau persamaan kuadrat kan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. A, B, C itu dari sini ya. D-nya itu apa? Diskriminan. Diskriminan. Rumusnya apa D? D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, ada hubungan antara nilai A, B, C, dan D dengan kurva. Yang pertama, nilai A berhubungan dengan bentuk kurva. Kalau A-nya lebih dari 0, kurva terbuka ke atas, seperti kayak gini. Kalau A-nya kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah, jadi kayak gini. Ini untuk patokan kita, nilai si A, oke ya. Kemudian, nilai B berhubungan dengan letak posisi kurva. Kriteria nilai B dan kurva ditunjukkan seperti gambar di bawah ini. B lebih dari 0, si kurva ada di sebelah kirinya sumbu Y. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. B lebih dari 0 di sebelah kiri. B sama dengan 0 nabrak sumbu Y. Ini sumbu Y ya. B kurang dari 0 di sebelah kanan sumbu Y. Oke. Kemudian kalau dia A, ini berarti kalau yang di atas A-nya lebih dari 0. Kalau yang di bawah A-nya kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, B-nya kurang dari 0 juga, maka dia di sebelah kirinya sumbu Y. Kalau dia di tengah-tengah, B-nya sama dengan 0,
Kalau dia B lebih dari 0, di sebelah kanan sumbu Y ini dipahami benar. Nah, ini untuk C seperti ini. Nilai C berhubungan dengan titik potong dengan sumbu Y. Untuk nilai C lebih dari 0, memotong sumbu Y positif. Sumbu Y positif itu yang seperti apa, Pak? Ini pada digambarkan grafik diagram kartesius. Mohon maaf gambarnya jelek karena tidak menggunakan penggaris. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Untuk C lebih dari 0. Untuk C lebih dari 0, memotong sumbu Y positif. Berarti di mana? Di bagian sini. Ini Y-nya positif. Kalau yang di bawah sini kan Y ini negatif. Untuk nilai C sama dengan 0, memotong sumbu Y sama dengan 0. Sumbu Y sama dengan 0 di mana, Pak? Di titik sini. Ya, titik ini. Kemudian C kurang dari 0, memotong sumbu Y negatif di mana? Di bagian bawah sini. Oke ya. Kemudian nilai D menunjukkan jumlah titik potong kurva dengan sumbu X. Untuk nilai D lebih dari 0, kurva akan memotong sumbu X pada 2 titik. Ini sumbu X terpotongnya di 2 titik. Kalau D-nya lebih dari 0. Kalau D sama dengan 0, kurva akan menyinggung sumbu X. Berarti memotong sumbu X pada 1 titik. Ini 1 maksudnya. Menyinggung berarti kayak gini. Kalau menyinggung. Nah, ini menyinggung. Nempelnya cuma di 1 titik pada sumbu X gitu ya. Untuk nilai D kurang dari 0, kurva tidak memotong sumbu X. Berarti dia seperti ini. Nggak nempel ke sumbu X-nya. Kemudian kriteria definite positif. Berarti A lebih dari 0, D kurang dari 0. Definite negatif, A lebih dari 0, D kurang dari 0. Oke ya. Nah, sekarang tugasnya, untuk kalian silahkan gambar grafik fungsi kuadrat berikut di kertas buku tugas atau buku matematika kalian. Silahkan menggunakan penggaris, kemudian difoto hasil gambarnya beserta perhitungannya dikumpulkan pekan depan. Nanti kita gunakan Google Classroom. Oke ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.